Saya Bila Binta dengan NIM 1811739 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang praktikum dari organ ikan. Ada saya Novia Rahmiati, saya Yeni Pratiwi, saya Miftah Oktaviana. Saksikan laporan praktikum yang kami buat pada hari ini. Terima kasih. Alat dan bahan yang diperlukan apa saja itu? Alat yang pertama kami gunakan yaitu ada pisau, yang kedua ada jarum pentul, yang ketiga ada gunting, yang keempat adalah pinset. Dan bahannya untuk melakukan alat praktikum kami pada hari ini yaitu adalah ikan. Sebelum itu, kita amati bagian-bagian organ luar ikan dulu yuk. Kita menyiapkan bahan dan alat, kita amati bagian luar ikan mas. 1. Mata, kedua nostil, ketiga mulut, keempat sumut, kelima dada, keenam sirip dada, ketujuh sirip perut, kedelapan perut, kesembilan sirip anus, kesepuluh sirip ekor, ke-11 ekor, 12 lateral line, 13 sirip punggung, 14 punggung, dan ke-15 tutup insang. Setelah kita mengamati bagian-bagian dari luar ikan mas, mari kita memulai pembedahan untuk mengetahui organ tubuh ikan mas. Langkah pertama dari praktikum ikan mas, yuk kita simak secara bersama-sama. Dalam proses pembedahan ini, kita lakukan langkah pertama, yaitu menentukan titik awal untuk kita memotong, yaitu pada bagian bawah anus dan di atas sirip belakang. Jadi, pada proses pembedahan ini, kita memulai dari bawah menuju ke atas punggung. Pada proses pembedahan ini, jangan sampai mengenai anus ikan. Hal yang harus kita perhatikan sebelum membedah ikan apa sih? Hal lain yang perlu kita perhatikan pada saat pembedahan ikan yaitu kita cermati dulu gurat sisi pada ikan. Sehingga kita melakukan pembedahan yang kita lakukan dari bawah sampai atas tadi, kita lakukan sampai batas gurat sisi. Usahakan kita menggunakan alat cukup tajam agar saat kita melakukan pembedahan lebih mudah. Dan diusahakan pada saat kita melakukan pembedahan, jangan terlalu berburu-buru. Dan harus memperhatikan organ yang ada di dalam tubuh ikan mas. Sehingga saat kita mengamati organ tubuh ikan mas nantinya, organ dalamnya masih keadaan baik dan utuh. Usahakan dalam proses pembedahan tidak terkena oleh bagian organ dalam pada ikan mas agar tidak hancur. Untuk memudahkan kita melihat organ dalam tubuh ikan mas, kita berikan jarum pentul
pada sirip ikan mas dan sisi tubuh yang sudah kita potong. Adapun bagian-bagian organ dalam tubuh ikan mas. Yang pertama ada jantung, kedua limfa, ketiga hati, keempat gelembung air, kelima ginjal, dan yang keenam ada usus. Setelah melihat organ-organ pada ikan mas, sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari organ-organ tersebut. Yang pertama ada gelembung air yang digunakan sebagai alat bantu pernafasan dan mempermudah ikan mengapung di dalam air. Selain itu, fungsi ini juga untuk mengetahui daya berat badan di suatu tempat dan dapat menentukan tinggi rendahnya posisi di dalam air. Yang kedua ada limpa. Limpa berfungsi untuk menyaring dan membunuh bibit penyakit yang ada di dalam darah pada ikan. Yang ketiga ada ginjal. Ginjal merupakan bagian tubuh ikan yang memiliki fungsi untuk melakukan filter, sisa proses metabolisme, serta mengambil zat-zat penting yang diperlukan dan digunakan untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan. Yang keempat ada hati ikan. Hati ikan berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Yang selanjutnya, cairan tersebut disimpan dalam kantong empedu. Dan di dalam usus ikan, cairan empedu ini digunakan untuk mencerna lemak pada ikan. Yang terakhir ada usus ikan. Usus ikan berfungsi sebagai salah satu organ sebagai penyerap zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ikan. Setelah kita membahas tentang organ-organ yang terdapat pada ikan mas, sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat ikan mas bagi kesehatan. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Kandungan omega 3 pada ikan mas memiliki manfaat untuk menurunkan resiko penyakit jantung. Omega 3 pada ikan mas mengontrol detak jantung supaya normal. Dengan begitu, kesehatan jantung akan tetap terjaga. Yang kedua, antiinflamasi. Omega 3 tidak hanya bagus untuk jantung, tetapi juga mampu menangkal peradangan. Saat tubuh merasa nyeri, mengonsumsi ikan mas menjadi salah satu solusinya. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan kognitif. Ikan baik untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Minyak ikan mas mempunyai kandungan DHA dan omega 3 yang bisa membantu meningkatkan daya ingat. Yang keempat, mencegah penuaan dini. Ikan mas juga mampu mendukung kesehatan kulit. Buat kamu yang ingin terlihat awet muda, cobalah mengonsumsi ikan mas. Cobalah untuk menambahkan ikan mas sebagai asupan nutrisi harian. Minyak ikan mampu bekerja sebagai upaya pencegahan penuaan dini. Namun, kamu tetap harus mengimbangi dengan nutrisi lainnya. Yang kelima, baik untuk diet. Bagi kamu yang sedang menjalani diet, ikan mas dapat menjadi salah satu pilihan menu yang tepat. Vitamin serta gizi ikan mas mampu menekankan lemak jahat yang ada pada tubuh. Kandungan kalorinya pun sangat rendah, sehingga sangat cocok untuk menjadi menu diet. Yang keenam, dapat meningkatkan imun. Seng adalah salah satu mineral yang sering diabaikan, padahal kandungan ini termasuk sangat penting. Jika tubuh kekurangan zat ini, sistem kekebalan tubuh dapat terganggu. Nah, ikan mas kaya akan zat ini yang mampu menstimulasi kekebalan tubuh menjadi lebih kuat.